Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya disambut dengan nggak cucian sih, kain menumpuk sebanyak ini. Jadi ini tuh saya udah semingguan nggak megang ini kain-kain, cuman dicuci aja tapi nggak dilipat dan disetrika. Jadi hari ini saya rencananya mau beresin baju-baju ini supaya lebih enak dilihat dan selesai aja tugasnya untuk minggu ini. Jadi kalau udah menumpuk gini, step pertama yang biasanya saya lakuin yaitu saya misahin dulu baju. Jadi saya sukanya itu baju anak-anak sendiri, terus baju saya dan suami juga sendiri, kemudian untuk dalaman sendiri, dan untuk yang besar-besar seperti handuk, spray, dan selimut itu sendiri. Sambil dipilah-pilah, saya juga langsung balik bajunya dan juga dilipat biar kelihatan lebih rapi aja sebelum disetrika. Karena kalau udah lagi nyetrika, saya tuh males banget kalau harus dibalik-balik lagi bajunya. Jadi kalau udah gini, nyetrika pun lebih terasa enteng dan lebih nyaman. Dan juga kalau udah dipilah lebih gampang kita bisa nentuin mana yang mau disetrika dan mana yang bisa untuk dilipat aja. Untuk baju anak dulunya saya lebih milih untuk ngelipat aja, tapi sekarang semenjak anak udah lebih besar dan lebih aktif, saya memilih untuk disetrika juga karena rasanya kalau nggak disetrika itu baru sebentar dipakai udah keluar bau matahari gitu ya, kayak bau-bau asin gitu kalau saya bilangnya di rumah. Jadi sekarang untuk baju anak juga saya ikut setrika. Sedangkan untuk dalaman, selimut, spray, juga handuk itu saya masih nggak setrika. Jadi saya lipat aja supaya rapi, terus langsung bisa dimasukin ke dalam lemari. Sekarang lanjut untuk ngebalik baju saya dan juga suami biar nanti juga gampang waktu disetrikanya. Dulu saya juga sempet untuk baju rumah, baju tidur gitu untuk punya suami dan juga saya itu nggak disetrika. Tapi seperti yang saya omongin tadi, kalau nggak disetrika itu kayaknya cepet bau matahari gitu ya waktu dipakai. Jadi kurang segar gitu, kurang greget. Jadi mulai sekarang akhir-akhir ini saya udah mulai untuk nyetrika semua baju. Oke, udah selesai pilah-pilahnya. Sekarang saya mau ngelipat dulu dalaman. Jadi saya mau pakai alas nyetrika ini karena nggak tahu ya, rasanya nggak nyaman kalau kain atau baju yang bersih baru dicuci dan dijemur itu naruhnya di lantai. Jadi saya biasanya pakai alas, mau itu sajadah atau kain sarung gitu, atau di tempat tidur, pokoknya nggak langsung di lantai. Nah sekarang karena udah ada alas setrika ini, jadi saya mau lipat di atas alas setrika ini aja. Untuk yang pertama saya mau ngelipat dalaman dulu, dalaman anak ya, ini punya abang sama adik. Jadi kolornya itu saya beli yang sama warna dan bentuknya. Jadi kalau saya lipat ke depan nanti nggak tahu bedanya. Jadi saya lipat ke belakang biar kelihatan label dan ukurannya. Jadi nggak ketukar ya yang mana. Soalnya kalau udah dilipat kayak sama gitu, walaupun waktu kita buka ukurannya jelas beda ya. Yang punya abang lebih besar dan punya adik lebih kecil. Dan saya lebih milih untuk ngelipat seperti ini, digulung dan dimasukkan ke dalam pinggangnya atau
saya sebutnya sih dikunci gitu, kayak metode KonMari gitu ya kurang lebih. Jadi lebih rapi aja dan lebih mudah, jadi waktu kita ambil nggak berantakan, dia tetap berbentuk bulat seperti ini. Kemudian untuk singlet juga sama, saya pakai metode lipat kunci ini. Jadi saya sih suka metode kayak gini karena kelihatan lebih rapi dan enggak, kalau anak ambil barang itu lebih ini ya, lebih tenang aja karena nggak akan berantakan. Palingan cuman geser sana sini dikit tapi nggak sampai terbuka dan lipatannya itu jadi amburadul. Jadi lebih gampang untuk kita beresin lagi kalau memang nanti berantakan waktu anak ambil. Jadi hampir semuanya yang saya lipat tanpa setrika itu saya cobain untuk digulung-gulung dan dikunci gitu. Dan untuk kaos kaki yang pendek itu saya masih agak bingung untuk bikin lebih rapi dan estetiknya. Tapi yang penting udah terkunci dengan baik, itu saya rasa udah cukup aja. Nanti lain kali mungkin saya bisa belajar untuk bikin lebih estetik aja. Untuk kaos kaki panjang itu lebih gampang untuk dibikin lebih rapi dan estetik karena bisa menghasilkan ruang untuk mengunci dengan lebih baik. Oke, udah selesai ngelipat perintilan kecil-kecil semuanya, baik yang dalaman maupun bukan dalaman. Jadi ini nanti tinggal dimasukin ke laci-lacinya aja. Gitu bang. Alhamdulillah 3 keranjang udah selesai, tinggal 1 keranjang lagi untuk barang yang besar-besar ini. Yang pertama saya mau ngelipat selimut. Ini selimut ukurannya agak besar, 200 x 200 ya, sama dengan ukuran kasur. Jadi memang agak ribet untuk ngelipat karena terlalu panjang buat ukuran tubuh saya yang agak mini. Jadi biar lebih gampang ngelipatnya, saya nggak bisa melipat sampai selesai sambil berdiri. Jadi saya pakai alas kasur untuk membantu melipat maksudnya selimut ini. Masih sama juga ya dengan dalaman tadi. Jadi saya ngelipatnya pakai metode kunci atau seperti metode KonMari. Saya juga kurang tahu apakah ini benar-benar mencerminkan metode KonMari, tapi yang jelas saya ngelipatnya itu terakhirnya itu tetap saya kunci di ujung kain yang saya lipat ya. Jadi nanti lebih gampang waktu dipindah-pindah, kalau diangkat-angkat gak gampang terbuka. Jadi bisa lebih tahan rapihnya. Untuk handuk juga masih sama ya, masih pakai metode yang seperti tadi. Selama pakai cara ini saya merasa isi lemari juga lebih rapi dan lebih nggak was-was kalau lagi diambil barang sama suami dan juga anak-anak. Karena kalau diambil satu yang lainnya itu nggak terlalu terganggu ya, palingan mungkin bisa aja jatuh barangnya, tapi nggak akan berantakan dan bikin kita kerja lagi 2 kali buat ngerapiin lagi barang yang jatuh itu. Tinggal kita ambil dan kita taruh lagi di tempat semula, udah jadi deh rapi lagi. Dan yang berikutnya saya mau ngelipat spray. Dulunya tuh saya paling males buat ngelipat spray karena belum tahu caranya, karena ngerasa kok nggak rapi-rapi ya ngelipat spray itu, kok sudutnya ini berantakan, menggembung gitu ya, menggelembung besar begitu. Jadi semenjak tahu caranya udah ngerasa gampang aja buat ngelipat spray. Jadi caranya itu adalah yang pertama masukin sudut yang satu ke sudut yang lain
Jadi lipatan sudutnya itu seperti satu lipatan aja, nggak ada dua sudut yang mengganggu. Jadi saya biasanya ngelipat yang kepala ke kaki gitu ya, dari kepala spray ke kaki spray. Jadi ujung sudutnya itu dimasukin dari ujung yang atas ke bawah menjadi satu sudut, nggak jadi dua sudut lagi. Dan untuk sudut satunya yang tadi misalnya yang kiri itu yang bagian atasnya dimasukin ke dalam yang bawah, sedangkan yang sisi kanan yang bawah dimasukin ke sudut yang atas. Jadi nanti waktu dilipat sudut ini bisa masuk lagi ke sudut yang kiri tadi. Jadi seolah-olah 4 sudut ini bersatu menjadi satu sudut aja. Jadi waktu kita lipat juga jadi lebih rapi. Selanjutnya tinggal dilipat ujung-ujungnya lebih presisi aja sesuai dengan pinggiran spraynya. Nah, jadi gini ya, kalau setiap sudut itu udah kita kumpulin keempat-empatnya di satu sudut, jadi enggak terlalu menonjol dan menumpuk lagi di bagian sudut dan karet spray ini. Jadi nanti waktu kita lipat terakhirnya lebih rapi dan kelihatan lebih estetik aja. Nah, yang terakhir sebelum spraynya dilipat dan dikunci, saya mau masukin sarung bantal dan gulingnya. Saya lebih suka kayak gini ya, jadi nanti waktu diambil spraynya nggak perlu cari sana sini lagi untuk sarung bantal dan spraynya. Jadi waktu kita ambil spray udah sekalian satu set. Jadi ini dilipat ke dalam dan tinggal dikunci. Oke, udah selesai. Jadi gini cara saya ngelipat spray. Gimana menurut teman-teman? Apa lebih rapi atau enggak? Nah, sekarang alhamdulillah dari 5 keranjang dan ember tadi sudah tinggal 4 yang berisi dan 1 sudah kosong. Nah, udah selesai ngelipatnya. Saya mau istirahat dulu sambil makan dan minum obat. Ini Abang Ibrahim selalu ya, kalau saya minum obat selalu minta nyuapin. Adik Muhammad juga gitu sama. Kadang jadi susah ya kalau minum obatnya cuma 1 butir aja, mereka suka rebutan. Sampai akhirnya ya udah deh biar saya aja yang suap karena males kalau harus rebutan merekanya. Mungkin isinya yang lebih ya. Selesai istirahat tadi bentar, lanjut lagi untuk beresin dalaman buat dimasukin ke dalam lemari biar nanti gampang diambil waktu mau dipakai. Nah, ini saya mau masukin dulu barang-barang suami ke keranjangnya. Jadi keranjangnya ini nanti saya susun di dalam laci. Alhamdulillah dapat keranjang yang sesuai dengan ukuran laci. Jadi bisa menambah kerapian untuk barang-barang yang disimpan di laci. Buat teman-teman yang mau nyari keranjang juga seperti yang saya pakai, untuk keranjang yang putih tadi itu saya belinya di Mr. DIY. Sedangkan yang keranjang coklat ini yang untuk dalaman anak-anak dan juga nanti ada yang biru, itu saya belinya di Suzuya Mall. Nggak tahu deh di tempat teman-teman ada apa enggak untuk Suzuya Mall, tapi kalau Mr. DIY saya yakin udah kayaknya di seluruh Indonesia udah ada ya.
Oke, udah selesai nyusun barang-barang di dalam keranjang. Sekarang waktunya nyimpan keranjang di laci-lacinya biar lebih rapi dan gampang waktu ngambil. Jadi untuk satu laci saya sebenarnya muat 4 keranjang, tapi saya beli cuma 6. Jadi 3 untuk suami dan 3 untuk saya. Mungkin kalau ada rejeki berikutnya bisa beli 2 keranjang lagi. Untuk perlengkapan anak-anak saya masukin ke lemari khusus mereka. Ini tuh lemari plastik yang saya beli khusus untuk baju-baju dan barang mereka. Jadi ini tuh ada barang-barang yang udah nggak muat disimpan di sini juga. Oke teman-teman, gitu aja video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.